Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Indah Sarwi. Kali ini kita akan membahas tentang angklung. Angklung adalah alat musik multitonal atau bernada ganda yang berkembang dari masyarakat Sunda. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Dalam Dictionary of the Sunda Language karya Jonathan Rick yang diterbitkan pada tahun 1862 di Batavia, menuliskan bahwa angklung adalah alat musik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujung-ujungnya menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ dan diikat bersama dalam suatu bingkai, digetarkan untuk menghasilkan bunyi. Asal-usul angklung. Tidak ada petunjuk akan sejak kapan angklung digunakan, tetapi diduga bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern, sehingga angklung merupakan bagian dari relik pra-Hinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Catatan mengenai angklung yang baru muncul merujuk pada masa kerajaan Sunda, abad ke-12 sampai abad ke-16. Asal-usul terciptanya musik bambu seperti angklung berdasarkan pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris dengan sumber kehidupan dari padi sebagai makanan pokoknya. Hal ini melahirkan mitos kepercayaan terhadap Nyai Sri Pohang sebagai lambang Dewi Padi pemberi kehidupan. Masyarakat Baduy yang dianggap sebagai sisa-sisa masyarakat Sunda asli menerapkan angklung sebagai bagian dari ritual mengawali penanaman padi. Permainan angklung gubrak di Sanjisa, Bogor adalah salah satu yang masih hidup sejak lebih dari 400 tahun lampau. Kemunculannya berawal dari ritus padi angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik tersebut adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen, yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah tiap ruas bambu dan ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itulah sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu. Selanjutnya, lagu-lagu persembahan terhadap Dewi Sri tersebut disertai dengan pengiring bunyi tabuh yang terbuat dari batang-batang bambu yang dikemas sederhana, dan kemudian lahirlah struktur alat musik bambu yang kita kenal sekarang bernama angklung. Demikian pula pada saat pesta panen dan seren tahun, dipersembahkan pemain angklung. Pada penyajian angklung yang berkaitan dengan upacara padi, kesenian ini menjadi sebuah pertunjukan yang sifatnya arak-arakan, bahkan di sebagian tempat menjadi iring-iringan rengkong, dondang, dan jampana, atau usungan pangan juga sebagainya. Dalam perkembangannya, angklung berkembang dan menyebar ke seantero Jawa, lalu ke Kalimantan dan Sumatera pada 1908. Tercatat sebuah misi kebudayaan dari Indonesia ke Thailand, antara lain ditandai dengan penyerahan angklung, lalu permainan musik bambu ini pun sempat menyebar di sana. Bahkan sejak 1966, Ujo Galagena, tokoh angklung yang mengembangkan teknik permainan berdasarkan laras-laras pelok, salendro, dan madinda, mulai mengajarkan bagaimana bermain angklung kepada banyak orang dari berbagai komunitas. Dalam sajian hiburan, angklung biasanya diadakan saat terang bulan dan tidak hujan. Mereka memainkan angklung di buruan, yaitu di halaman luas di pedesaan, sambil menyanyikan bermacam-macam lagu antara lain Lutung Kasarung, Yandu Bibi, Yandu Sale, Jung Arileu, Oray-Orayan, Dengdang, Yari Kandang, Oyong-Oyong Bangkong, dan yang lainnya. Para penabuh angklung sebanyak 8 orang dan 3 penabuh beduk ukuran kecil membuat posisi berdiri sambil berjalan dalam formasi lingkaran. Sementara itu yang lainnya ada yang ngalage atau menari dengan gerakan tertentu yang telah baku tetapi sederhana. Semuanya dilakukan hanya oleh laki-laki. Hal ini berbeda dengan masyarakat Daduy dalam
karena mereka dibatasi oleh adat dengan berbagai aturan pamali atau pantangan atau tabu bagi mereka. Tidak boleh melakukan hal-hal kesenangan duniawi yang berlebihan. Kesenian semata-mata dilakukan untuk keperluan ritual. Nama-nama angklung di Kanekes dari yang terbesar adalah Indung, Ringkung, Dongdong, Gungjing, Engkong, Indung, Leutik, Torolok, dan Roel. Roel yang terdiri dari 2 buah angklung dipegang oleh seseorang. Nama-nama beduk dari yang terpanjang adalah beduk, talingtit, dan ketuk. Penggunaan instrumen beduk terdapat perbedaan, yaitu di kampung-kampung kaluaran mereka memakai beduk sebanyak 3 buah. Di Kajeroan, kampung Cikeusik hanya menggunakan beduk dan talingtik tanpa ketuk. Di Kajeroan, kampung Cibeo hanya menggunakan beduk tanpa talingtit dan ketuk. Kanekes yang berhak membuat angklung adalah orang Kajeroan atau Tangtung Baduy Jero. Kajeroan terdiri dari 3 kampung, yaitu Cibeo, Cikartawa, dan Cikeusik. Di ketiga kampung ini tidak semua orang bisa membuatnya, hanya yang punya keturunan dan berhak saja yang mengerjakannya di samping adanya syarat-syarat ritual. Pembuat angklung di Cikeusik yang terkenal adalah berikutnya adalah angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di kampung Cipining, Kecamatan Cikudek, Bogor. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare atau menanam padi, ngunjal pare, mengangkut padi, dan ngadiu keun, menempatkan ke lumbung. Dalam mitosnya, angklung gubrak mulai ada ketika suatu masa kampung Cipining mengalami musim paceklik. Berikutnya angklung badeng. Angklung badeng merupakan jenis kesenian yang menekankan segi musikal dan angklung sebagai alat musik yang utama. Badeng terdapat di Desa Sanding, Kecamatan Malangbong. Dulu berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi diduga badeng telah digunakan masyarakat sejak lama dari masa sebelum Islam untuk acara-acara yang berhubungan dengan ritual penanaman padi. Sebagai seni untuk dakwah, badeng dipercaya berkembang sejak Islam menyebar di daerah sekitar abad 16 atau 17. Pada seni untuk dakwah, badeng dipercaya berkembang sejak Islam menyebar di daerah ini sekitar abad ke-16 atau 17. Arpen dan Nursain belajar agama Islam ke Kerajaan Demak. Setelah pulang dari Demak, mereka berdakwah menyebarkan agama Islam. Salah satu sarana penyebaran Islam yang digunakan adalah dengan kesenian badeng. Angklung yang digunakan sebanyak 9 buah, yaitu 2 angklung roel, 1 angklung kecer, 4 angklung indung, dan angklung bape. Angklung anak, 2 angklung dok-dok, 2 buah terbang, dan kembyung, tak 1 kecrek. Teksnya menggunakan bahasa Sunda yang bercampur dengan bahasa Arab, dan dalam perkembangannya sekarang digunakan pula bahasa Indonesia. Isi teks memuat nilai-nilai Islami yang nasihat-nasihat baik. Isi teks memuat nilai-nilai Islami dan nasihat-nasihat baik, serta menurut keperluan acara dalam pertunjukannya selain menyajikan lagu-lagu, disajikan pula atraksi kesaktian, seperti mengiris tubuh dengan senjata tajam dan yang lainnya. Angklung buncis. Buncis merupakan seni pertunjukan yang bersifat hiburan, di antaranya terdapat di Baros, Anjarasari, Arjasari, Bandung. Pada mulanya buncis digunakan pada acara-acara pertanian yang berhubungan dengan padi. Tetapi pada masa sekarang buncis digunakan sebagai seni hiburan. Hal ini berhubungan dengan semakin berubahnya pandangan masyarakat yang mulai kurang mengindahkan hal-hal berbau kepercayaan lama. Pada tahun 1940-an dapat dianggap sebagai berakhirnya fungsi ritual buncis dalam penghormatan padi. Karena sejak itu, buncis berubah menjadi pertunjukan hiburan. Sejalan dengan itu, tempat-tempat penyimpanan padi pun mulai menghilang dari rumah-rumah penduduk, diganti dengan tempat-tempat karung yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Padi pun sekarang banyak yang langsung dijual, tidak disimpan di lumbung. Dengan demikian, kesenian buncis yang tadinya digunakan untuk acara-acara ngunjal membawa padi tidak diperlukan lagi. Dari beberapa jenis musik bambu di Jawa Barat, ada beberapa contoh tentang seni pertunjukan angklung yang terdiri dari angklung buncis, berasal dari Priangan Bandung, angklung badut, berasal dari Priangan Timur, Ciamis, angklung bungko dari Indramayu,
angklung gubrak dari Bogor, angklung ciusul dari Banten, angklung dok-dok lonjor Sukabumi, angklung badeng dari Malangbong Garut, dan angklung Pak Daeng yang identik dengan angklung nasional dengan tangga nada diatonis yang dikembangkan sejak tahun 1938. Seiring berkembangnya zaman, seorang seniman bernama Pak Daeng mengembangkan angklung sehingga dapat memiliki tangga nada diatonis dan dapat dimainkan seperti alat musik modern. Angklung Pak Daeng adalah angklung yang dikenalkan oleh Daeng Sutekna sejak sekitar tahun 1938. Terobosan pada angklung Pak Daeng adalah digunakan laras nada diatonik yang sesuai dengan sistem musik barat. Dengan demikian, angklung ini dapat dimainkan atau dapat memainkan lagu-lagu internasional dan juga dapat bermain dalam ensemble dengan alat musik internasional lainnya.